kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media presentasi pembelajaran atau MPP, akuntansi perusahaan dagang, materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Untuk identitas mata pelajaran, nama mata pelajarannya adalah akuntansi perusahaan dagang. Semesternya semester Gasal, durasinya 2 kali 45 menit. Mata pelajaran pasyarat pengantar akuntansi perusahaan jasa, dan guru pengampunya adalah saya sendiri. Untuk kompetensi intinya atau KI, K1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. K2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran dan damai. Kemudian santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak tentang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selain ada kompetensi inti, juga terdapat kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri hakikat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Yang kedua, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif dalam melakukan tahapan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Yang ketiga, menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir, mempraktikkan tahapan siklus akuntansi dagang. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau yang harus dicapai di sini ada 4. Yang pertama, mensyukuri manfaat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Yang kedua, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif, dan proaktif dalam melakukan tahapan akuntansi perusahaan dagang. Yang ketiga, menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang keempat, dapat menyajikan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk materi pembelajaran dalam mata pembelajaran akuntansi perusahaan dagang ini terdapat 6 bab. Bab pertama mengenai karakteristik perusahaan dagang, bab 2 mengenai akuntansi perusahaan dagang, ketiga mengenai neraca saldo, bab 4 mengenai penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan, bab 5 mengenai penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang, dan bab terakhir atau bab 6 yaitu praktek siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang akan dibahas dalam bab 1 mengenai karakteristik perusahaan dagang ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup operasi perusahaan dagang. Yang kedua, transaksi di perusahaan dagang. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Untuk bab 2 mengenai akuntansi perusahaan dagang ada 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai jurnal umum dan jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang kedua, macam dan bentuk jurnal khusus. Ketiga, akuntansi penjualan. Keempat, akuntansi pembelian. Kelima, akuntansi persediaan. Dan yang keenam mengenai buku besar dan buku pembantu dalam perusahaan dagang. Nah, dalam bab 3 atau neraca saldo di sini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan kegunaan neraca saldo perusahaan dagang. Yang kedua, prosedur pembuatan neraca saldo perusahaan dagang. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan neraca saldo perusahaan dagang. Dalam bab 4 mengenai penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan ada 4 pembahasan. Yang pertama,
penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan dengan metode FIFO atau first in first out. Yang kedua, menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan dengan metode LIFO atau last in first out. Dan yang ketiga, menentukan nilai persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan dengan metode rata-rata. Dan yang terakhir, menentukan nilai persediaan dan harga pokok metode identifikasi khusus. Dalam bab 5 mengenai penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang ada 5. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Kedua, menyiapkan neraca lajur. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan. Keempat, membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir, neraca saldo setelah penutup. Dalam bab 6 mengenai praktek siklus akuntansi perusahaan dagang, di sini nantinya siswa akan melakukan praktek di mana akan disediakan soal kasus akuntansi perusahaan dagang dan juga lembar jawab yang akan disediakan oleh guru. Penilaiannya sendiri ada 3. Yang pertama, nilai harian. Yang kedua, UTS atau ulangan tengah semester. Dan yang terakhir yaitu UAS atau ulangan akhir semester. Untuk nilai harian diambil dari keaktifan siswa di kelas, tugas harian, dan diskusi. Untuk UTS-nya diambil dari ujian teori, ujian praktik, dan ujian lisan. Dan untuk UAS-nya diambil dari ujian teori, ujian praktik, dan ujian lisan. Seperti UTS atau sama seperti UTS. Dan di sini kehadiran minimal 75% dan yang kedua harus disiplin. Yang digunakan dalam pembelajaran ini ada 4 buku. Yang pertama, Ekonomi untuk SMA atau MA kelas 12, Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang, Konsep Dasar Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Modul Paket Keahlian Akuntansi